Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Bapak-ibu yang dirahmati Allah dan jemaah sekalian dimanapun berada, alhamdulillah dengan qada dan qadar Allah pada subuh ini kembali kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah pula ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa subuh hari Selasa kita bahas tafsir Al-Qur'an surah Al-Insyiqaq. Sekarang kita akan masuk ayat ke-10 setelah kemarin kita membahas ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insyiqaq ayat ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Gitu Bu. Ini rangkaian ayat ke-7 ya. Ada dua golongan. Golongan pertama yang selamat ayat 7 sampai ayat 9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari kanannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Ini orang celaka ayat 10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Jadi ayat dua tipe, ayat di payun, ayat di kanan, ayat di pangkar. Di ayat lain mah di kiri, di kenca. Ayat dari kanan, ayat dari kiri. Di sini ayatnya dari belakang. Nu bener teh dari belakang atau dari kiri? Kan lawan kanan no? Kiri. Aya dipasikeun dengan tangan kanan, yang dipasikeun di arah kiri, tangan kiri. Tapi ieu mah dina ayat ieu di belakang. Kumaha maksudna kita baca tafsirnya. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, ini adalah kebalikan dari ayat ke-7. Jadi orang itu kalau diberikan kitab catatan amal pada hari kiamat nanti dari arah tangan kanannya, berarti dia termasuk orang yang selamat, orang yang bahagia, yang akan mendapatkan hisab yang ringan, dan Allah akan kumpulkan dengan ahlinya di akhirat nanti. Anu kedua, yang dimaksud wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, ini maksudnya Allah memberikan kepadanya kitab dari arah punggungnya, belakangnya, dhahri, punggung. Gitu. Apakah ini bertentangan sebenarnya dengan surah Al-Haqqah ayat 25? Jadi lamun ibu maca di surah Al-Haqqah ayat 25, ayat-ayat anu bunyina teh wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya. Jadi di surah Al-Insyiqaq di surah Al-Haqqah ayat 25 dengan jelas sebutan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kiri. Itu nuleres di kanan sareng tukang atau kanan jeung kenca gitu. Gitu. Karena lawannya kanan berarti kiri gitu. Di surah Al-Haqqah di kiri, di
tina surah Al-Insyiqaq ti tukang. Itu menjadi perbedaan senang maksud nama kieu senang ta'asab para ulama teh. Yang dimaksud kitabnya dari kiri dan belakang ini sama-sama lawan dari kanan. Maksudnya annahu yu'ta kitabu bishimali min wara'i dhahri. Sungguh ia akan diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Sungguh dia akan diberikan catatan kitabnya, kitab amalnya dengan tangan kirinya dari arah belakang. Jadi dipasikeun ti tukang nya ka panangan anu kiri. Jadi henteu papayun-payun. Jadi lamun dibagi rapot ya mah nya lamun jalmina soleh pinter nya orang yang dikategorikan ahli kanan dipastikan kita nate. Ieu. Dipayun yang ditapi ku pandangan kanan. Adapun orang-orang pendosa yang celaka keur mah dikenca jeung dialungkeun dieu tanu maneh. Dialungkeun ke arah belakang. Dari belakang ke arah kirinya. Maka diterima dengan tangan kirinya. Gitu. Jadi tidak bertentangan surah Al-Insyiqaq ayat 10 dengan surah Al-Haqqah ayat 25. Jadi lamun di surah Al-Insyiqaq di arah pengkar, lamun di surah Al-Haqqah di arah kenca. Maksud nama di arah pengkar dipasikeun ke pandangan kenca. Gitu. Maksud Allah akan memberikan catatan kitabnya. Gitu. Terus bahkan senaknya Bu. Qala al-mufassirun fala ahli tafsir mengatakan tughallu yaduhul yumna illa unuqihi. Orang-orang pendosa ini tangan kanannya diikat ke leher. Oh, diikat nak Bu. Jadi si tangan kanannya diikat ke leher. Jadi mual biasa gerak tangan kanan. Wa tujalu yaduhul yusra wara ad-dhahri. Sedangkan tangan kirinya ditempatkan di belakang punggung. Jadi kita tangan kiri diketukangkeun, tangan kanan diikat karena naon? Bisa gerak mah. Ini saking ciri cilaka gitu. Nampina ge bari kieu tah. Si tangan kanan diikat ke leher, tangan kiri ke belakang dijadikeun. Fayuta kitabahu bisimani min wara'i dhahri. Kemudian diberikan kitabnya dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya. Dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, tangannya dilipat ke belakangnya dan diberikan kitabnya dengan itu. Nah, ayat ini maksud nama wahadihi alamatus syaqawah. Ini adalah ciri kecelakaan, binasa. Gitu. Da atuh cirina orang binasa mah tos katingali sejak dia di alam kubur. Ketinggal di alam kubur teh. Di alam kubur disiksa, di alam kubur bebeakan disiksa. Dia berdoa, ya Allah cepat kiamat. Disangkana tos kiamatnya bakal beres siksaana. Padahal tos beres kiamatnya leuwih badag siksaana teh, leuwih berat. Ya, lalu di dunia mah di penjara, beres di penjara bebas. Ya, dengan masa hukuman penjara. Tapi lamun di akhirat mah pas beres alam kubur bukannya lebih hampang, bukannya lebih ringan tapi lebih berat. Alam kubur masuk alam mahsyar berat, di alam mahsyar. Terus di alam mahsyar teh ya Allah cepat atuh, tentukan surga neraka nak. Tentukan hisabnya. Terus dihisab langsung ke neraka. Lebih berat deh lah gitu. Mata salah satu cirinya kelihatan dari proses hisab itu. Ketika sudah selesai dihisab, apakah dia menerima catatan dari tangan kanan atau tangan kiri? Lamun tangan kanan pasti ciri selamat, saadah, kebahagiaan. Lamun dengan tangan kiri alamatus syaqawah, ciri pertanda kecelakaan. Jadi ibu bisa tinggal di akhirat.
jalmi eta ku kenca ku katuhu nyepengan catatan amalna. Nyepengan catatan amalna ku kenca ku katuhu, lamun katuhu berarti selamat. Ku kenca berarti cilaka. Gitu. Sanes cilaka 12. Itunya. Wa ammal ladina aktsaru min irtikabil jaraim, dan adapun orang-orang yang perbanyak perbuatan dosa dan melakukan kemaksiatan wa yuta kutubahum bisyama'ilihim, maka akan diberikan catatan kitabnya dengan tangan kirinya min wara'i dhuhrihim, dari arah belakangnya. Dalungkeun ieu alim nempo-nempo acan ibu. Wa mudal yashar ilal kitab dalilul qarahah, dan diulurkannya kitab itu dari arah punggungnya untuk menunjukkan ketidaksenangan. Allah itu benci, ya, benci kepada orang itu, sangat benci. Dan yang paling nampak dalam petunjuk ini adalah makna ketidaksenangan Allah, ketidaksukaan, maka ia membelakanginya dan berpaling darinya, maka jadilah ia di belakang punggungnya. Gitu. Bukanlah menjalmi geuleuh masuk nukangan gini. Kalau tidak suka alim ningali darai-daraina acan gitu. Mun teresep teh hambung mun ningali beungeutna gitu. Nya naha da geuleuh atuh. Kepada siapa? Orang-orang berdosa. Pada kedai sahabat Nabi cenah salah satu la yukallimuhumullah. Ini lebih parah dia ya ayat. Cak Nabi, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara Allah pada hari kiamat. Wala yanzur ilaihim, Allah tidak akan melihatnya. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mencucikannya, membersihkan dosa-dosanya, Allah tidak akan. Walahum adzabun alim, dan baginya siksaan yang pedih. Siapa dia? Kata Nabi, Malikul Kazzab, yang pertama pemimpin pendusta. Allah tidak akan sudi melihat mereka, cek Nabi teh. Maka kedua kayaknya Malikul Kazzab. Maka kedua Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Nasekolot zina, Allah tidak akan lihat mereka. Yang ketiga ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Jadi tilu anu ku Allah moal perhatikeun pada hari kiamat. Imal boro-boro dialungkeun kitabna, ieu mah moal diperhatikeun ku Allah. Jadi lawan ayeuna banyak pemimpin-pemimpin nu dusta nyakeun we lah. Jadi akhirat teh bakal mendapatkan balasannya. Gitu. Eta nu dimaksud dengan catatan kitab dengan tangan di belakangnya. Kemudian dan kita tidak tahu, nah ini kata para ulama, bagaimana hakikat pemberian itu, tak apa, gitunya. Baik dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri, nyata apa orang tersenah, kata ahli tafsir teh. Tong dibayangkan siga di dunia tak apa. Hanya saja dapat diambil satu inti sarinya, bahwa sebenarnya ketika orang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, itu cirinya hakikatun najah, adalah hakikat keselamatan. Sedangkan dengan tangan kiri dan dari arah belakang itu adalah hakikatul halak, hakikat kebinasaan. Maka wallahu a'lamu bihaqiqati ma yakunu kama taqul, dan Allah Maha tahu hakikat apa yang akan terjadi dan bagaimana akan terjadinya. Jadi untuk dibayangkan sehingga diurang gitu. Pokoknya nama itu detik-detik yang sangat menegangkan. Itulah yang dimaksud dengan pemberian catatan kitab dari arah kirinya. Ayat hadis palsu
Bu, ai hadis palsu ki hadis nate. Berarti tong dipercaya itu maudhu, bukan hadis ti Nabi. Man qara'a suratan syaqqat a'adahullahu an yu'tiyahu kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyiqaq, maka dia Allah akan menjaga dia, melindungi dia dari memberi kitabnya dari arah belakang. Ini hadisnya maudhu. Dia ayat jami nu meyakini lamun maca surah Al-Insyiqaq terus menerus ke di akhirat mau dialungkeun kitabna bakal dipasikeun dari arah kanan. Jadi hadis ieu mah palsu. Tetap nu nangtoskeun kanan jeung kiri bukan maca Al-Insyiqaq tapi amal ibadah urang. Itu apakah kita termasuk ahli yamin, ahli kanan, atau ahli yasir, atau ahli kiri, katanya ahli shimail, ahli shimal, katanya. Hadisnya maudhu, nya umum ayat menyampaikan sikah gitu. Terus ayat 11. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak subura, celakalah aku. Tuh, ingat. Terus dipastikan kitab di arah katuh, dia berteriak, naon teriak nate? Celakalah aku subura. Ya dong subura. Jadi kalimat subura ini kalimat untuk menyatakan penyesalan yang sangat dalam. Nyesel pisan, suburo, celakalah aku. Amun cuna nama cilaka aing, ya Allah, cilaka urang ya Allah, katanya. Ya, amun di Sunda mah aya cilaka 12. Katanya ayatnya. Cilaka 12 ya mah. Abad 12, Bu. Bu usah nyewat kitu teh. Cilaka 12 ya masalah. Nan 12 itu maksudnya celaka 12. Nya siga suburo deui suburo, celakalah aku. Gitu. Ini kata-kata lafah, bentuknya penyesalan. Sedih pisan. Nya suburo al-halak. Kecelakaan menimpa aku. Itu. Jeung kalimatna oge yunadi, mereka berteriak inna ru'yati ma fihi halaku, ketika melihat sesuatu yang di dalamnya ada kecelakaan langsung ya Allah suburo, ya suburo, celakalah aku. Celaka orang ya Allah, sambil berteriak dalam merasa ketakutan, sedang dalam keadaan ketakutan, sedih bercampur baur antara sieun, sedih, reuas, garupi teu pararukuh, nu goreng-goreng pokona mah. Nah, sholat berteriak, tidak, kita cekennya. Tidak ya Allah. Subhanallah. Begitu ya. Kalau mun di dalamnya tidak terteriak. Gitu. Tidak. Bukan begitu, Marisol. Maka senayani inda itohi kitabu bishimali min warai dhahri. Ketika dia diberikan catatan kitabnya dengan tangan kirinya, lalu dari arah belakangnya lung, nah ditampi, dibaca set, maka dalam putusan bacaan itu dia divonis. Di dalam catatan vonis di hakim yang maha agung. Ya'lamu annahu min ahlin nar, maka dia tahu dalam putusannya itu bahwa dia adalah ahli neraka. Fayad'u, maka dia langsung berteriak, pas kali catatan amal, alah neraka. Fayad'u bil wail, maka dia berteriak bahwa celakalah aku, wal halak, binasalah aku, ya waila ya suburo. Tidak, ini sih kan dokter di sidang kan yang di dunianya.
Tiba-tiba pas pembacaan putusan hakim ya, divonis kamu 20 tahun di penjara. Langsung tidak, gitu nya. Langsung sujud syukur. Mohon polis nabi bebas. Langsung penjara. Taman tangan kanan. Anu ka surga langsung sujud syukur mah. Ieu mah ini dunia wae kan tengah ali lamun sidang. Kamu divonis 20 tahun penjara, langsung nangis. Langsung. Ini tidak adil. Hakim tidak adil, langsung ngambek-ngambekan, berteriak orang balik keedanan. Tak iya sih kaki Bu, di akhirat jadi gambaran namanya secara sempit nama sih sidang di dunia, baik gitu si prosesnya. Baru di akhir dikasih putusan, dikasih catatan amalna gitu, dibacakan vonisna. Ngan pengacara nate, urang mah amalnya lira teh mulai. Di dunia mah bisa bayar paling mahal pengacara anak. Bisa Hutman Stompun, Hutman nawan, Hutman Paris, Utapea, bisa Siroba hutang, bisa Situng Morang, sebenarnya Sirayat pokoknya mah, Siruhut pokoknya mah etata pengacara-pengacara. Gitu. Di dunia bisa oleh kita banyak uang, kita bisa ya memanipulasi data dan lain-lain gitu. Tapi di akhirat mah pasti senang. Ketika dia membaca kitabnya dan divonis di ahli neraka, dia mengatakan, ya wailah, ya suburo, celakalah aku, binasalah aku. Bari nangis. Gilanya mengerikan kayak Bu itu sebetulnya lamun apa, lamun diilustrasikan jadi film mah itu ngeri gitu Bu, lamun jadi film gitu ya, orang bikin film hari kiamat kayaknya kan kabayang lamun diilustrasikan mah gitu, ya suburo gitu wa hadza yaqulu kullu man waqa fi halakatin. Dan ini dikatakan oleh setiap orang yang jatuh ke dalam kebinasaan. Ya Allah, cilaka abdi, ya Allah, kekuakan. Gitunya, siga jami, bumina kebakaran. Wah, tinggal lihat ya. Bari ningali bumina kebakaran, bari teriak-teriak, tidak, bari nangis. Cilaka orang. Ya, tanggung di akhirat, di dunia baik itu kan, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita suka teriak-teriak gitu, histeris, saking kita tidak menerima gitu, hati tidak menerima gitu, histeris gitu ya. Nah ini seperti dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 28 ya, lihat ayat 25 sampai 28 surah Al-Haqqah nya. Penafsiran nanti ditafsirkan itu surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqulu, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan, wahai alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberikan kitabku ini. Jadi menyesal apa kitab teh, lamun apal kieu mah tong apal ieu kitab teh yeuh. Mending keneh teu apal sakalian gitu. Kan aya nu tangan kanan mah ditembong-tembong nya, ieu teh rapat abdi tinggal saiki teh nu beureum. Ngan lamun rapot ibu beureum mungkul, kan disumput-sumput cing aya rapot teh. Aim, icin. Gitu. Nah alim soalna beureum rapotna. Terus vonis neraka. Maka sih dia mengatakan, andai saja aku tidak mengetahui kitab ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu hisab diriku ini. Mun sepatu apal hisab saya. Jadi alim menerima kitab, alim apal hisab, karena sudah divonis dina kitab tangan kirinya eta teh. Maka ya laitaha kanatil qadiyah, dia pun berteriak, wahai kiranya
Kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Lamun seugna mah maot teh beres rek tong aya naon-naon di meureun eta teh regreg. Ya jelema kafir mah, jelema pendosa mah ke daharat teh hayang maot. Maot tapi tes enton bangkitkeun deui kitu. Lamun bangkitkeun deui nya cilaka sih ieu. Ya, da orang kafir teh nyangka maot teh maot we teh aya kehidupan deui. Surga we. Padahal tos maot teh aya proses, diberikan hisab, diberikan catatan amal. Maka orang-orang itu berteriak, ya laitaha kanatil qadiyah. Di samping dia berteriak, ya celakalah aku, binasalah aku, dia pun berteriak, andai saja mati ini adalah akhir dari segala kehidupan. Ngan saur Allah, saur Nabi nya dina hadis bahwa nanti yang namanya mati itu digambarkan jadi seekor hewan. Canak si hewan teh dipencit ke malaikat. Pada hari kiamat si hewan mati eta teh. Maka kata para malaikat, kalian hari ini khuludun, kekal, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Jadi namina maut mah cuman aya di kamus bahasa Indonesia. Di kamus akhirat mah teu aya kalimat maut. Hidup terus. Maut. Gitu. Jeung mati mah cuma sebentar. Sajorelat set cabut nyawa maut, hirup deui saeutik teh. Ruhna mah anggar hirup deui ka alam baru gitu. Ieu maut mah sakedap Ibu. Cuman peralihan proses dari dunia ke akhirat. Sedangkan kehidupan selanjutnya khuludun. Mata cenah hayang maot, maka dina surat An-Naba manon. Ya. Ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku menjadi tanah. Amun apal ki pamrikeun jadi tanah sakalian tong jadi jelema sakitu. Nah, da jelema mah aya hisabanana. Mata dia berteriak ingin mati, dia berteriak ingin jadi tanah. Gitu Bu. Ma'agna anni maliyah. Di ayat selanjutnya, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat padaku. Harta urang sakieu loba teu manfaat ya Allah. Bari ceurik teh. Sakitu loba duit urang teu manfaat. Cilaka we angger sakitu Bu. Halaka anni sultaniya. Telah hilang kekuasaan dariku dan binasalah aku. Sarua cenah urang teh pejabat baheula teh duh teu manfaat jabatan teh. Ini penyesalan-penyesalan yang Allah rekam Bu dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 599. Berarti maksudna naon? Aya jalma nu nyarios kieu di akhirat teh. Can kajadian tapi tos pasti kajadian kitu. Nganu masalahna entar sampai urang nu ngomong kieu teh. Nauzubillah min dzalik. Ya, berteriak celaka aku, binasa aku, andai saja aku tidak tahu kitab ini, andai saja tidak ada hisab ini, andai saja kematian menyelesaikan segala sesuatu, ternyata hartaku tidak bermanfaat, ternyata jabatanku tidak bermanfaat. Maka inilah puncak penyesalan, kesedihan yang sangat mendalam. Aduh, Bu berteriak-teriak gitu. Bahkan dia menginginkan mati, hayang maut Bu. Nah hayang maut geus teu kuat dengan siksaan di hari kiamat nanti. Geus mending kana maut lah sakalian daripada siksa terus mah. Ini siga jami di dunia lah geus teu kuat menjalani hidup. Akhirnya naon? Bunuh diri gitu kan? Teu kuat ngahareupan hirup teh bunuh diri kan? Karena disangkana geus maut mah beres. Padahal belum beres terus hirup deui. Tadi akhirnya seueur jalan yang bunuh diri, mending kana maot sakalian. Pas bunuh diri teu maot da geus teu aya kata maot di akhirat terus dihapus. Kata mati itu sudah tidak ada di akhirat. Maka kiamat tidak bisa. Maka senap pernyataan teriak mereka ingin binasa, ingin mati itu hanya sekedar keinginan karena saking takutnya kepada azab Allah. Maka dia tidak henti-hentinya akan terus dalam kebinasaan itu
dan dia tidak henti-hentinya berteriak untuk melepaskan diri muqaddamun alaihi minasyaqa, dari kesengsaraan yang dihadapi. Berteriak teh, lepaskan abdi ya Allah, tolongan, tolong. Tidak ada yang bisa menolong sebelum masa tahanan di neraka beres. Berteriak-teriak tapi tidak ada yang bisa nolong. Ini mengerikan kianya. Kita kudu hati-hati ya dalam beramal teh. Nah hanya di akhirat mah teh nolongan gitu. Di dunia mah nya orang di penjara naon teh urang baturnya. Astagfirullahaladzim. Batur di penjara masih kena bisa ditengok keluargana. Tengok katanya masih kena bisa dimotivasi. Yang di penjara oke enak atau di urang mah. Aya naonna. Lainna disiksa kan di penjara oke. Dikasih makan. Kasih makan terus nanti kamu lamun penjara maling uang negara mah enak di penjara nanti aya eta bu, aya TV, aya kasur, aya treadmill si masih gak ngontrak eta pas kuna jua siap geuning digerebek eta suka miskin anu Setia Novanto eta penjara ya Allah segala aya yang betah atuh segala aya kulkas aya ya moal karasa atuh siga di pesantren eta mah siga di asrama gitu ya gitu gitulah penjara dunia bisa diakal-kali penjara akhirat mah keur disiksa ya siksaannya sangat dahsyat berteriak-teriak nu nolongan hayang makan minum dikasih makan nanah dan darah dan air yang mendidih yang memotong usus-usus mereka. Itu kan di Al-Quran gitu. Diberikan tanaman jakum, pohon berduri yang merusak usus-usus dan lehernya. Itu dimakan lapar, air makan menyiksa. Itulah. Jadi entah sampai ada keluarga kita yang ke neraka. Nah ini siga kieu gambaran nanti siga di Al-Quran teh neraka teh siga kieu kete. Mata kudu cerewet jadi orang tua teh. Omat, sholat, ngaji, kudu cerewet nah. Tong sampai ayah anak mamah ke neraka. Iya, dengan neraka tidak saudara insikok. Mengerikan sekali ternyata. Gitu. Da enak mah jalmi aman, tenang, berbuat maksiat. Karena teu apaleun kitu bakal kumaha. Coba lamun apaleun. Kaji teu apal kedua teu yakin. Lamun apa jeung yakin, pasti dia akan menjaga diri dari kemaksiatan itu. Ya. Jadi senah taraktu ma akhwa lima akhsya. Aku tinggalkan apa yang aku inginkan karena ada sesuatu yang aku takutkan. Apa yang aku takuti? Ya neraka. Jadi aku ditinggal. Lamun jami eueuh kasieun karena azab neraka, azab kubur, maka dia akan leluasa berbuat maksiat, berbuat zalim. Untung orang masih kena aya kasihan. Kasihan itu jadi rem. Tatkala kita ingin melakukan perbuatan jahat, jelek, maksiat, direm ku kasihan itu entong. Ingat, neraka teh berat gitu. Tak jalmi-jalmi aya nama terus teu aya kasihan. Dat pas ditaros cenah. Nya hebatan mana cenah? Aya ima heureuy nya. Hebatan mana cenah anggota dewan sareng presiden cenah. Itu. Naon jawabanna? Nya hebatan anggota dewan atuh cenah. Nah, anggota dewan bisa nurunkeun presiden. Ini banyak nge-impeachment gitu nya. Sedangkan presiden tidak bisa menurunkan anggota dewan. Gitu. Terus nanya di hebatan mana anggota dewan yang nabi? Jawabannya hebatan anggota dewan daripada nabi. Mana nabi masieun ku Allah, anggota dewan mah teu sieun ku Allah. Gitu. Gitu nya. Sanajan disumpah ku Quran oge aya eueuh kasieun kana Allah mah anggap percuma, korupsi jalan, maksiat jalan. Terakhir ayat ke-11 ini ditutup dengan kalimat sebuah syair dari seorang ulama Al-Mutanabbi. Kafa bika da'un antarul maut syafian
cukuplah bila kamu memandang kematian sebagai penyembuh sakitmu. Nah gitu ya Bu. Cukuplah bila kamu memandang kematian sebagai penyembuh sakitmu. Wa hasbul manaya an yakuna amaniya, dan anggaplah takdir Tuhan itu sebagai simpanan segala cita-citamu. Aduh indah ya. Cukuplah bila kamu memandang kematian sebagai penyembuh sakitmu, dan anggaplah takdir Tuhan itu sebagai simpanan segala cita-citamu. Maksudnya kumaha? Segala sakit yang kita derita, capeknya dunia, lelahnya dunia, lelahnya penyakit, bolak-balik ke rumah sakit, nya sampai ke penyakit na parah, terus divonis teu aya obat di dunia teh. Hiji-hijina obat naon? Nya maut. Terus teh? Ya maut beres kan sembuh, lamun geus maut mah. Maka serina kalimat syair selanjutnya naon? Dan cukuplah cita-citamu adalah apa? Takdir Tuhan yang engkau simpan dalam cita-citamu, dan cukuplah takdir Tuhan itu sebagai simpanan cita-citamu. Jadi cita-cita orang teh naon? Mendapatkan takdir surga gitu. Di mana di dunia penuh dengan kecapean, sakitnya, lelahnya, maka takdir kita itu adalah ingin ke surga. Itulah cita-cita kita gitu. Nah, yang dunia mah itu capek, lelah gitu. Maka simpan cita-citamu adalah mendapatkan takdir surga. Itu tuh. Maka dia mengatakan orang-orang yang celaka, dia menyerunya dengan kesedihan dan penyesalan. Ia berkata, ayuhal maut, wahai kematian, aqbil, wahai kematian datanglah kepadaku, aku ingin mati. Fahada awanuka, inilah saatnya kamu mendapatkan. Wahai kematian datanglah, maka inilah saatnya kamu mendapatkan siksaan itu. Litanku daniya mimma ana fi min syu', tapi dia mengharapkan mati agar kamu dapat melepaskanku dari keburukan yang aku berada di dalamnya. Wahai kematian datanglah padaku, maka inilah saatnya kamu agar kamu dapat melepaskanku dari keburukan yang aku berada di dalamnya. Jadi ngadoa, wahai mati datanglah, abi geus teu kuat hayang lepas dari siksaan ini. Tapi lagi-lagi fasaufa yad'u subura, mereka hanya mengatakan celakalah aku. Inilah tafsir surah Al-Insyiqaq ayat 11. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan dari kelompok yang kedua ini. Nauzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai husnul khatimah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon ada kekurangan dan kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.